Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saya menyapa juga yang on streaming pagi hari ini. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Bila kita setia menantikan janji Tuhan. Dia yang kita harapkan, dia sumber kehidupan. Dan tidak sia-sia orang yang bersandar dan berharap kepada Tuhan. Yesus Tuhan.
Kami naikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan, karena anugerah-Mu semata kami dapat menikmati kehidupan ini. Kalau Engkau sudah menyertai kami dalam istirahat tidur kami malam hingga pagi ini, terlebih pagi ini kami boleh datang di bait-Mu untuk kami menyembah memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami membawa kehidupan kami untuk kami persembahkan kepadamu sebagai ucapan syukur, karena Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Lebih jauh Tuhan, kami yakin dan percaya melalui pujian persembahan kami Tuhan boleh naik di hadirat-Mu, kembali mendatangkan berkat bagi kami semua umat-Mu. Tuhan Yesus, saatnya kami akan mendengarkan sabda-Mu. Biarlah sabda firman Allah memberi kekuatan, menopang kehidupan kami. Dan kami yakin dan percaya kalau doa yang kami panjatkan kepadamu pagi ini Tuhan, melalui berkat firman Allah menjadi jawaban doa kami. Kami yakin Tuhan, sakit kami disembuhkan, permasalahan kehidupan kami mendapatkan jalan keluar, dan kami semakin melekat erat kepadamu. Olehnya hikmat yang dari Engkau ada atas hamba-Mu. Saat firman diberitakan, kami semakin diteguhkan dan dikuatkan. Kami persiapkan hati dan pendengaran kami untuk menerima berkat firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih Pak Haji. Tuhan memberkati. Salam keluargaku semua yang ada di streaming atau online. Puji Tuhan. Dan yang ada di semua ruangan. Ya. Puji Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Amsal Soleman pasal yang ke-11 ayat yang ke-5. Iya, silakan dibaca. Puji Tuhan. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Puji Tuhan. Baca bareng aja ya, sama-sama kita ya. Puji Tuhan. Ayat yang ke-5. 2, 3. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Februari kita akan masuki dalam perjalanan sebagai orang saleh. Dan Februari ini jadi milik kita karena Tuhan menyertai kita. Amin. Jangan kita kemudian mengalami suatu hal yang jauh dari itu. Makanya kalau orang saleh pasti ya dia memiliki janji Tuhan, memiliki jaminan Tuhan. Makanya kalau orang, wah bulan Januari itu betul-betul sudah umpamanya gitu ya. Banyak hal yang enggak ini. Oke, sekarang kita tatap. Februari milik kita bersama dengan Tuhan. Iya, ada berkat, ada rezeki Tuhan, ada pertolongan, ada jawaban doa, ada berbagai hal yang disediakan Tuhan bagi anak-anaknya semua. Amin. Angkat dua tangan begini saudaraku. Iya, dua-duanya. Katakan bersama dengan iman dalam nama Yesus. Di tanganku ada berkat dan rezeki Tuhan. Sepanjang bulan Februari ini dan seterusnya aku berkemenangan. Dalam nama Yesus, amin. Nah gitu. Nanti kalau udah mulai ada keraguan-raguan di persimpangan, lihat tanganmu. Amin. Lihat tangan. Ya, ada hal-hal yang kadang-kadang kayak lucu gitu ya. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya ini bukan mainan gitu ya. Karena saya sedang bicara di antara orang-orang beriman. Ada satu kesaksian tadi bahwa ketika kemarin saya berkunjung ke beberapa keluarga kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dan yang saya prioritaskan ini yang senior-senior dulu. Saya kan ada kesempatan jalan terus bersama dengan kawan satu tim saya ya, dengan Bu Retno. Dan ketika salah satu saudara kita hadir hari ini, karena beberapa saat yang lalu ya saya tidak melihat, ya saya pikir karena kondisi, namanya kesehatan, kita ini orang tambah umur, ya harus berdamai dengan hal-hal yang tidak seideal seperti waktu kita masih muda ya. Tolong, jadi berdamai itu karena oh ya puji Tuhan,
Tapi bersama Tuhan aku tetap melangkah dan aku pasti bisa. Amin semua ya. Seperti itu saudara dikasih Tuhan. Dan saya minta kemarin pada gilirannya di tengah keluarga ini, Bu Retno yang doa syukur kita ketemu. Dan ketemu orang yang banyak syukur gitu loh ya. Itu menguatkan saya loh. Jadi saya itu kalau ketemu saudara, bukan cuma saya yang menguatkan saudara, saya juga menerima penguatan balik, kan sama. Pendeta juga manusia, ya. Apa yang menguatkan saya? Ketika saya melihat anak Tuhan, wah, imannya ada. Ya, puji Tuhan, Pak. Ya, syukur, haleluya. Badan sakit semua, Pak. Pagi ini saya terkejut. Ya, beliaunya datang. Dan berkata bahwa, puji Tuhan, suaminya deketi saya. Lah ya, mau badannya enak aja. Nunggu didoain dulu sama Bu Retno kemarin. Aduh, bersyukur, ya toh. Saudaraku dikasih Tuhan. Karena partner pelayanan saya dipakai Tuhan. Selalu saya yakinkan kepada dia. Ya, kepada beliau ini, yakin. Gak Bapak aja yang doa. Ya enggak apa-apa. Anggap aja training. Iya kan? Saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Tadi saya yakinkan lagi di dalam ruangan gembala. Doa seliramu didengar Tuhan. Amin. Doa saudara semua didengar sama Tuhan. Doa semua keluargaku didengar Tuhan. Amin. Jangan ada loh yang doa, moga-moga, iya apa enggak ya. Jangan. Kalau kita ngomong sama Tuhan. Ya, saudaraku dikasih Tuhan. Tuhan baik. Nah, hari ini juga saya perlu umumkan kepada saudara-saudara yang dikasih Tuhan, karena ini berkaitan juga dengan beberapa waktu lalu menyampaikan pergumulannya Bu Retno, bahwa beliau oleh karena tentu di zaman seperti sekarang ini dalam semua pekerjaan itu semakin tuntutannya besar ya, dalam banyak hal dimanapun itu, dan itu wajar ya. Tetapi beliau merasa bahwa rasanya saya perlu fokus saja Pak untuk bersama melayani. Saya bilang aku enggak mengharapkan gitu, jalan aja mengalir saja. Toh tugas pekerjaan beliau itu hanya kurang 2 tahun lebih sedikit. Ya, untuk memasuki saat purna tugas. Tapi selang waktu berjalan terus, beliau katakan, enggak, saya mau fokus saja Pak. Dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, maka nekat benar beliau ini per 2 Februari menyatakan mengundurkan diri dari tempat pekerjaannya. Dari awal saya sudah katakan, diskusikan dulu kepada anak-anak ya. Karena bagaimanapun kita itu satu tim, kan begitu. Dan ya beliau katakan ya ini kondisi saya yang sedemikian. Dan begitu mengambil langkah seperti yang sudah saya umumkan, ya dari sisi saya sebagai hamba Tuhan gembala di sini juga berterima kasih untuk keputusan yang diambil. Kita imani semuanya baik adanya di mata Tuhan. Amin, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sehingga dengan demikian saudara, kalau berurusan di rumah sakit yang di mana dulu Ibu Retno itu melaksanakan tugas karyanya, berarti sekarang masih ada ya beberapa dari keluarga kita nakes yang berdinas di sana. Tapi Bu Retno sudah tidak di sana lagi. Ya, sepenuhnya berada di ladang Tuhan. Ya saya katakan, ya wis, ayo kita hidup sebagaimana yang Tuhan anugerahkan buat kita. Jadi ini yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ingat, doa setiap saya dan saudara itu didengar sama Tuhan. Maka setiap langkah yang kita ambil tentu jangan gegabah dalam banyak hal. Berkumpulkan, doakan, pikirkan, kita dikasih logika. Kita kerjakan itu. Lebih-lebih nih anak-anak mudaku semua, cucu-cucu, anak-anak ya remaja, pemuda. Kalian dianugerahi satu akal budi yang sedemikian. Jangan gegabah di dalam mengambil setiap keputusan. Apalagi keputusan itu untuk sebuah kepentingan jangka panjang. Apa lebih spesifik lagi yang paling utama? Kaitannya dengan perjodohan. Tolong dengar baik-baik. Yang paling utama adalah jaga kesucian, jaga hidup untuk betul-betul ada sebagaimana dalam anugerah Tuhan. Ya, pacaran boleh, berkawan boleh, sampai kemudian berjalannya waktu antar orang tua saling menyetujui. Saya katakan bagus, karena ritme orang kalau memang
dianugerahi ya menikah. Karena Alkitab itu ada yang memang tidak bisa menikah, ada yang tidak mau menikah, ada yang menikah. Nah, nanti itu bukan sekarang, saudara-saudara. Tuhan Yesus sendiri mengatakan seperti itu. Ada orang yang, enggak, saya daripada pergumulannya umpamanya, tantangannya itu kok gak jelas begini, lebih baik aku mau hidup dalam kesucianku, persembahkan keberadaanku untuk kerajaan Allah. Nah itu yang berniat. Ini tidak harus selalu ada di dalam suatu denominasi gereja tertentu ya. Yang kalau menjadi pelayan mimbar itu harus selebat itu tidak boleh menikah atau harus, kata-katanya bukan nggak boleh, membuat kaul per berapa tahun sekali sampai kaul kekal. Menyatakan saya tidak mau menikah, ada yang begitu. Nah itu organisasi tertentu ya di dalam kekristenan. Tapi di dalam gereja Protestan atau gereja-gereja di ya, seperti kita, tidak ada ketentuan seperti itu ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Asal semua dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Jadi baik untuk kaitan perjodohan, kaitan pekerjaan, kaitan bidang bisnis, kaitan ya karir kita, semua kita lakukan kiranya semua itu memuliakan Tuhan. Jadi di situ sasarannya intinya. Ini penting. Itulah saudara-saudara yang dimaksud orang saleh. Kayak ayat ini, jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya. Tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Apa orang saleh itu? Adalah orang yang jumpa dengan Kristus. Ya, agama-agama lain, kepercayaan lain silakan dengan berbagai versi penafsiran pemahaman mereka. Tetapi kalau orang cari tahu seperti di dalam Petrus, coba kita buka 2 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4. Ini orang saleh itu. Silakan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Semua katakan amin. Ayat 1 ini petunjuknya, ayat yang kedua ini dampak dan keuntungannya. Ya. Yang pertama dikatakan karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang apa? Saleh. Saya mau tegaskan dulu ya. Apa Pak saleh? Saleh itu enggak salah. Kalau salah pasti enggak saleh. Ya, ini dulu. Sekali lagi, apa saleh itu? Saleh itu artinya enggak salah. Pertanyaan lanjut, apa ada orang yang enggak salah? Iya, Martin, ada enggak orang yang enggak ada salahnya gitu? Enggak ada, ya kan? Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Siapa yang bisa membuat manusia itu tidak salah? Hanya satu pribadi. Yang kenal sebutkan. Tuhan Yesus Kristus. Caranya gimana? Dia yang tidak bersalah, tidak berdosa, dijadikan berdosa karena kita, supaya kita yang berdosa dibenarkan oleh kasih karunia. Ya, itu semua yang saya omong ada ayatnya, kalau mau dicatat aja dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 21. Dia yang tidak kenal dosa, siapa? Yesus. Dia bukan cuma tidak berdosa, tidak kenal dosa. Ya. Kenapa? Dia kebenaran. Makanya kalau Tuhan Yesus mengatakan, aku ini jalan, yang kedua tolong apa? Kebenaran, dan yang ketiga apa? Hidup. Itu adalah satu kenyataan. Makanya jubah Tuhan itu adalah jubah kebenaran. Saya pernah khotbahkan, ada perempuan sakit pendarahan, tidak berhenti, sampai dia tidak mampu berdiri. Mungkin ini kanker rahim. Dalam istilah kedokteran sekarang, dia bleeding terus. Berpuluh tahun tidak mampu lagi, dia tidak berdaya untuk berdiri atau berjalan. Dia merangkak. Tapi dalam pikirnya ketika Yesus lewat, kalau saja aku dapat memegang ujung jubahnya Tuhan, niscaya aku sembuh. Kristen itu kalau model kayak gitu, pasti mengalami setiap jaminan yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Untuk apa saja, semua aspek hidup. Dan perempuan itu memegang ujung jubah Tuhan, seketika mandek pendarahannya.
Makanya, kalau dokter ngomong, kamu cancer, enggak usah kecil hati. Katakan, Yesus lebih besar dari semuanya. Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan kalau Tuhan memang masih memberi tugas kita di dalam dunia ini. 45 tahun silam saya divonis mati. Tapi sampai hari ini Tuhan masih kasih kesempatan hidup. Dokter vonis mati. Salahkah dokter? Enggak, dokter kan dia punya ilmu. Dalam keilmuannya dia mempunyai teori. Dia orang HB-nya tinggal sekian. Direka lagi, mungkin transfusi. Kalau sudah HB habis, transfusi nggak bisa, tinggal menghitung hari. Iya kan, saudara kasih Tuhan. Nah itu saya alami. Kemudian apa? Infeksi, saya nggak tahu istilah-istilah kedokteran terlalu jelimet. Sekujur tubuh saya infeksi. 10 orang, 8 mati, 1 kalau tertolong, mungkin ada cacat mental. Atau kalau ada tinggal 1, itu yang tertolong, sembuh, maksudnya nggak mati, nggak jadi mati, waras. Lah saya 1 dari antara 2 tadi, saudaraku. Jangan salah pilih loh ya, halo. Yang mana kira-kira saudaraku? Yang terakhir ya, terima kasih. Nah itu saya ngalami, makanya sampai hari ini saya ngomong itu bukan karena saya pendeta yang kadang orang bilang, oh ini aliran Pantekosta, oh ini aliran karismatik ini. Makanya percaya ada mukjizat. Lah saya ini enggak ngomong ngawur. 1, Alkitab kasih tahu. Yang kedua, Tuhan kok ya sempat izinkan saya ngalami begitu. Makanya di tempat ini berapa orang kanker sembuh kan, amin. Berapa orang kanker sembuh. Nah saking saya itu bukan tipe yang woro-woro gitu. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang terakhir dia bilang jantungnya, HB-nya sudah tinggal berapa, sudah kolab gitu. Hari ini duduk juga di tempat ini, ibadah. Allah kita itu sanggup melakukan segala perkara. Makanya jangan ada rasa kecil hati gitu. Ujung jubah Tuhan itu kita pegang. Terus aplikasinya apa Pak? Kan kita butuh aplikasi gitu. Jangan cerita, ya perempuan diuber naga gitu. Terus artinya yang aneh-aneh gitu. Nah, saya nggak mau yang aneh-aneh itu, terlalu bulat. Hidup ini sudah banyak yang aneh. Maka kalau cari firman yang sulit, berikan yang mudah, kita praktekkan. Dan kuasa jaminan Tuhan yang teratur terjadi atas kita semua. Ya seperti itu. Jubah Tuhan itu kebenaran. Kebenaran itu apa? Firman. Firman-Mu adalah kebenaran. Maka kalau kita ibadah seperti ini, kita berpegang pada firman. Jangan nyari yang lain. Lain-lain itu nanti bonus. Tuhan akan tambahkan. Secara konsep itu diberikan Alkitab, cari dulu kebenaran Allah, ya. Dan apa istilahnya? Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan. Ya sudah kita semua tahu itu. Jadi itu lain-lain itu cuman lah yang kebutuhan sementara ini. Tapi cari firman. Makanya orang itu mendapatkan apa yang dicari. Dia cari firman, dia dapat firman. Kalau ada model segelintir orang Kristen, tiap kali ketemu siapapun di dalam satu perhimpunan, dalam satu komunitas yang dicari persoalan, dia pulang dapat persoalan. Berdiri lihat, orang itu ada kutunya. Gitu. Pulang dapat apa kira-kira? Dia pulang bawa kecoa, saudara. Lah iya kan? Makanya jangan. Wong persoalan itu gak usah dicari aja, sudah datang ya berduyun-duyun, saudara. Mungkin sebuah kebodohan. Kemudian orang ke gereja, saya butuh ini, perlu ini, ya nanti supaya Tuhan campur tangan atas ini. Yakinlah, di dalam firman itu ada segala sesuatu yang kita butuhkan. Baik hidup sekarang juga hidup yang akan datang. Nah ini saya alami juga saya jalani sampai kemudian Tuhan anugerahkan anak-anak, cucu, semua mereka juga melihat, ya ngalami bagaimana pemeliharaan Tuhan itu ada. Dan itu yang saya wartakan. Saya sampaikan buat kita semua. Tadi orang bilang, penyakit yang paling ditakuti itu apa? Ya kanker, ya jantung, ya apalah. Ada urut-urutannya ini. Yang menjadi suatu hal yang paling menakutkan begitu. Ya gak usah takut. Kalau mau takut, takutlah kepada yang satu itu. Takut kepada siapa? Tuhan. Takut pada Tuhan itu artinya hormat. Gimana nanti masa depan saya? Sekarang usia sekolah, sekolah yang bagus. Masih ada kesempatan kuliah, kuliah.
Ya, ada yang bekerja punya semangat, gairah, kuliah, sambil kerja, kuliah. Ketika kita sudah masuk dalam dunia kerja yang benar. Cari dan tambah ilmu lagi. So, skill kita tidak statis. Karena ke depan ini saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan ini semuanya kita dihadapkan segalanya serba kompetitif. Tidak bisa kita itu asal-asalan begitu. Selebihnya siapa? Tuhan nanti yang akan campur tangan. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, yang bisa menjadikan saleh itu apa? Tidak salah. Ya dia yang paling tidak mengenal salah. Namanya siapa? Tolong. Tuhan Yesus. Dia bisa membuat kita tidak salah, artinya saleh. Orang saleh itu praktek hidupnya terus mencari Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Ya, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh apa? Nah ini prosesinya. Oleh pengenalan kita akan Dia. Pengenalan kita akan Yesus. Ini cuma respon sebetulnya. Kalau mau diurut yang secara rinci, saudaraku, bukan kita yang berusaha mengenal Dia, tapi Dialah yang sudah mengenal kita sejak kita belum lahir dari rahim ibu kita. Yang percaya katakan amin, yang ngerti itu. Begitu kita mengenal Dia itu merespon. Ya Tuhan, terima kasih. Engkau mengenali aku, Engkau memanggil aku, Engkau punya rencana yang baik buat aku. Ya, dikatakan di sini oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang apa? Baca bareng. Yang mulia dan ajaib. Ini goib. Ini supranatural. Nah, kalau ada orang yang kemudian berpikir, gak ada yang gaib-gaib, supranatural gak ada. Saudara nolak firman. Maksudnya orang itu berpegang ujung jubah Tuhan. Itu apa? Tidak ada penolakan kepada apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Kuasanya itu mulia dan ajaib. Mau tidak percaya? Kita ini hidup karena anugerahnya Dia kok. Saya mengatakan sakit apapun yang paling menakutkan pun mungkin Tuhan izinkan kita sempat alami. Tidak usah takut. Tetap semangat. Muliakan Tuhan. Banyak bersyukur. Cari firman dan percaya sungguh-sungguh firman. Selebihnya Tuhan campur tangan. Tapi ingat sebaliknya. Jangan berpikir kalau nggak pernah sakit, sehat saya terus. Itu artinya tugas di dunia masih panjang, belum tentu. Tidak ada jaminan itu. Tidak ada ketentuan itu. Kalau boleh saya nunjuk ini, kemudian saya lihat di sini. Itu, ibu itu yang cancer. Sampai sekarang sudah berapa tahun Bu Mujiati? 12 tahun, coba. Orang selalu berpikir, wah kanker cuma berapa bulan, berapa hari. Lupa lah si Anu itu kok sudah meninggal Pak. Ya, karena tugasnya selesai di sini. Enggak usah pakai diketahui ini hasil diagnosisnya. Oh ini kanker atau penyakit apa. Iya, kalau Tuhan bilang, pergi, tugasmu pindah di sana. Jangan lagi Tuhan kalau mutasi itu tidak bisa dibantah. Sistem manajemen pekerjaan, bidang usaha, bisnis apapun. Kalau manajemen katakan mutasi, jalan. Mati itu mutasi buat anak-anak Tuhan. Pindah tempat. Ya. Dan di sana jauh lebih luar biasa. Itu tujuan kita. Perjalanan ini tujuan kita ke sana kok. Tapi kan saya ingin menyampaikan kepada saudara betapa pentingnya kita betul-betul ya mengefektifkan waktu ya. Efektivitas waktu kita ini kita gunakan seefisien mungkin selagi kita hidup dalam dunia, jangan nyasar gitu loh. Jangan salah, jangan nggak kepake. Tuhan tuh mau pakai semua kok. Kadang-kadang ada orang, saya ini nggak kepake hidup saya ini. Itu karena pikiran kita saja yang salah. Semua Tuhan mau pakai. Kayak tubuh ini. Makanya Kristen itu gereja disebut tubuh Kristus. Kepalanya siapa? Tuhan Yesus. Dan kita semua gereja ini ada tubuhnya. Ada tubuh yang gak berguna di dalam hidup kita. Kalau gak guna, potong aja. Iya kan? Sampai ada yang protes. Ya, kata anus. Ngerti gak anus? Perlu dijelaskan lagi?
Ya, enggak kan, enggak perlu sate lilit ya kan. Saudaraku ini kasih Tuhan itu, karena ada artis itu ngomong sate lilit keliru itu tadi. Anus, protes, mulut itu enak. Kenapa? Tugasnya apa saudaraku? Beda enggak tugasnya mulut sama anus? Beda jauh. Mangan enak, penyetan, tahu wale, tahu tek, gitu, tahu campur. Tahu apa nih? Kok tahu-tahuan kabeh sih? Ya, ini tugasnya mulut. Lah yang di belakang ini apa? Pembuangan. Saya mau tanya, berguna nggak ini? Maaf ya, ini rada-rada vulgar ya, enggak apa-apa lah. Wong saya sedang bicara ya anatomi kan. Bagaimana organ tubuh ini semuanya enggak ada yang enggak berfungsi. Saudara yang dikasih Tuhan. Semua itu dipakai. Enggak ada yang enggak. Iya. Jadi mungkin mulut makan enak, ini protes enak. Tapi coba anus ini unjuk rasa. Stop, aku cuti 1 bulan. Ayo ya apa kira-kira? Dul kolak, ya, dul sopone, saudaraku ini kasih Tuhan. Nama orang Medan itu Pak. Ya, jadi saudara-saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Coba bayangkan. Nah disitulah makanya selalu saya katakan, keluargaku semua yang ada di onsite ini atau yang ada di online, Anda semua itu berharga di mata Tuhan. Kalau enggak dipanggil, enggak dipilih, enggak diselamatkan sama Tuhan. Kuasa ajaibnya itu bukan untuk sombong-sombongannya Tuhan. Untuk apa? Untuk tadi loh. Membuat saudara dan saya yang sudah salah, yang sudah belepotan, yang sudah sangat-sangat najis kayak saya, masa muda saya kan habis sudah. Masa muda saya habis, gak ada. Perilaku buruk satupun nyaris yang gak pernah saya lakukan. Saudaraku dikasih Tuhan. Dari muda sekali. Tapi puji Tuhan, syukur kepada Yesus. Luar biasa nih. Kekristenan itu, makanya jangan kaget ya kalau saya buka YouTube terus ada orang saksi. Satu hari waktu saya sedang belajar percaya, rada-rada bimbang. Tahu-tahu saya ketemu dengan Tuhan Yesus datang. Ada yang dalam mimpi, ada yang dalam suatu penglihatan. Ada yang kemudian ditepuk pundaknya, dengar suara. Dan suara-suara kalau Yesus itu enggak keluar jauh dari Alkitab. Ingat loh ya. Kalau kamu siapa? Aku Yesus. Anakku, kalau kamu berubah nasib, pergilah ke penjahit anu. Carilah dari meteran itu, maka kamu dapati nomor yang tepat, tembak saja togelnya. Ini pasti duduk Tuhan Yesus. Ya, saudaraku genderuwo itu, saudara. Ya, pernah nggak saudara itu cari nomor di penjahit? Di mana? Di meterannya, tombok ono kabeh itu. Ya, dari digit pertama sampai belakang, wolak-waliin gitu ya, saudara. Nek enggak pasti sugih, saudaraku, bandare sing sugih. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Jangan heran kalau kemudian orang bersaksi, nah inilah kekuasaannya dia, keajaibannya dia. Dan saudara juga enggak usah heran kalau ada orang yang, saya di bawah pohon besar, ini cerita versi lain di Sonono. Kemudian lihat orang besar, bulu-bulu, ya waktu saya ketemu bulu kuduk saya berdiri apa. Nah jangan saudara juga menepis, karena itu juga terjadi. Kuasa-kuasa gelap itu juga ada di mana-mana. Setan, demit, wewe gombel, kuntilanak, orang Batak bilang begu. Ya, dan ini memang tujuannya untuk apa? Membodohi orang, manusia. Makanya manusia itu kalau ada kaitannya sama begu, pasti bego saudaraku. Ya itu kaitannya gampang itu bahasa sana itu, ya kan? Nah saudara-saudara, saya bilang kalau mau hidup saleh, jalan dengan Tuhan. Kalau mau hidup salah, jalan bareng sama hantu. Saya ambil ini kalimat-kalimat yang mudah diingat itu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang keempat, coba kita kembali ke firman. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Sudah berharga, ditegaskan lagi sangat besar. Apa artinya? Ini bukan yang ece-ece. Bukan cuma sekedar kau jadi Kristen, kau kujadikan kaya. Kau jadi Kristen, kau kujadikan maju, hebat. Saudara ini kasih Tuhan. Wewe gombel bisa bikin seperti itu.
Jangan saudara kemudian menepis dan adu argumen ketika orang berkata saya itu pergi ke gunung sana loh. Ketemu kuncennya, terus saya dikasih syarat untuk ngemut umpamanya. Ngemut tahu ya, ngemut ya. Bukan permen tapi apa? Telek wedhus, wolu ya saudaraku. Terus kemudian apa yang terjadi? Waduh, langsung setelah itu usahaku lancarnya bukan main gitu. Saudara gak usah mosok gitu. Saudara, kuasa gelap itu bisa lakukan. Ya, kuasa gelap itu bisa lakukan. Loh bener loh Pak, gitu itu ada yang negukan. Kawan saya itu kerjanya cuma gitu-gitu toh. Sekarang sugihnya bukan main. Kaya raya loh. Ya saya kalau dijak ngomong orang gitu ceritanya, saya bilang, weh sampean mau melok sisan, mau ikut, monggo. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ini terjadi di dalam dunia ini. Ya, makanya kalau Tuhan, Dia memberikan di dalam kekuasaannya yang besar, ya, dan sangat berharga, ajaib dan lain sebagainya. Itu untuk tatanan hidup yang sedang dipersiapkan menuju kemuliaan yang sempurna, kerajaan sorga yang indah itu, saudara. Nah itu hidup di sini yang bermoral, hidup di sini yang saleh. Ya, orang saleh itu pasti kehadirannya ditunggu-tunggu orang. Orang salah disiri orang. Ngerti ya siri ya disiri. Disiri itu bahasa Jawa ya. Seneng aku nek ketemu wong iku. Kenapa? Omong sak omong nyelekit. Ya, maksud sak maksud mesti sing enggak. Tapi kalau saudara, ya tadi saya katakan pendeta pun jadi gembala 40 tahun lebih. Ketemu orang-orang yang dapat menguatkan saya. Bukan karena kata-katanya yang hebat-hebat, enggak. Tapi kata syukur ketika mengalami apapun yang sedang terjadi. Rohaninya bagus. Dan orang yang gitu dekat sekali dengan berkat dan rezeki Tuhan. Orang yang gitu dekat sekali dengan pertolongan yang dari Tuhan. Orang yang begitu dekat sekali dengan jalan keluar yang sewaktu-waktu ya dinyatakan oleh Tuhan dalam kehidupan orang-orang itu. Benar. Dan paling tidak kuat. Bukan yang gak kuat ya. Kayak artis-artis Korea itu ya kan kita sering kali terkejut. Kalau saya nggak terkejut. Karena memang apa itu kayak jadi budaya Jepang, Korea. Dikit-dikit bunuh diri. Dikit-dikit bunuh diri. Wong bunuh diri kok dikit. Makanya rame-rame akhirnya. Ada yang kontakan, yuk jam sekian dan sekian ketemuan di atas sungai ini. Nyemplung bareng, itu terjadi. Dan ini pekerjaan kegelapan, karena dikatakan apa? Iblis itu pencuri, yang kerjanya tahu segala mencuri, yang kedua apa? Membunuh, yang ketiga apa? Membinasakan. Yesus, enggak begitu. Yesus memberikan hidup dan hidup dalam, kelimpahan. Setan menggerogoti kehidupan. Yesus memberikan hidup. Makanya dikatakan, aku ini gembala yang baik dan gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi siapa? Domba-dombanya. Ini selalu saya masukkan buat saudara. Supaya saudara tahu. Ikut Tuhan Yesus itu. Tidak ada ruginya. Ya, ikut Tuhan Yesus tidak ada ruginya. Yang percaya katakan amin. Kenapa? Yesus tidak pernah merugikan siapapun. Dia ingin menguntungkan kita yang memang terlahir dalam dunia berdosa, dihasilkan dari keturunan orang berdosa, yang kehidupannya sudah banyak rugi. Kenapa? Karena sudah digerogoti oleh kuasa kegelapan, yang sudah mendapatkan angin dan kesempatan untuk apa? Mencuri segala sesuatu. Dan yang paling dicuri dari manusia kebanyakan apa? Damai sejahtera. Yesus kembalikan buat saya dan saudara. Gak ada yang bisa ngasih itu. Iblis bisa kasih kekayaan, bisa kasih kedudukan, bisa kasih kesaktian, bisa kasih macam-macam yang diharapkan orang di dalam dunia ini pada umumnya. Tapi iblis tidak akan pernah bisa memberikan damai sejahtera. Jadi orang, kamu boleh kaya tapi kamu nggak bisa nikmati kekayaanmu. Kamu boleh hebat, ya, kekayaanmu sudah tersebar di mana-mana. Tapi kamu harus dibalik ya jeruji besi. Walaupun banyak podcast yang memberitahu, ya dikatakan sekarang ini penjara itu bisa disulap Pak begini dan begitu. Saya juga nggak tahu sendiri. Wong saya sudah lama nggak di sana, ya dan nggak kepingin ke sana. Ya saudara-saudaraku dulu masih pernah gitu ya. Sekarang saya nggak pingin.
Ya, jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, iblis itu begitu. Kamu dihormati banyak orang, tapi kamu sendiri jangan hidup terhormat. Ini kalau Tuhan Yesus gak begitu, dia kasih kita. Dari yang muda-muda pun, keberadaanmu di komunitasmu selalu mendatangkan dampak yang positif, dampak yang baik. Ya, kenapa? Saleh. Kok bisa saleh? Karena Tuhan, ya, dikatakan memberikan hal-hal yang ajaib, dan hal yang ajaib itu ayat yang keempat, dan kamu mengambil bagian dalam kodrat ilahi, satu, dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan apa saudaraku? Dunia. Nah, ini sebabnya Kristen yang dewasa dia punya visi, kayak lagu tadi. Visi itu apa? Mendapat satu kemampuan untuk melihat secara jelas hal-hal yang kebanyakan orang tidak bisa ngerti. Makanya kalau orang yang bervisi, Anda, panjenengan semua, kita semua, ya, kemudian kita hidup di dalam ya ketaatan kepada Tuhan, kita mempunyai pola pandang yang berbeda, kadang disanggah, dikonter oleh kebanyakan. Mana apa prinsipmu itu kok aneh? Enggak apa-apa, sesaat dianggap aneh, asal Tuhan bilang kamu ini benar anakku, kamu itu betul, kamu itu sudah benar, tepat itu. Itu kuncinya. Kalau Tuhan bilang angkat jempol begini, maka di balik itu semua ada hal yang luar biasa Tuhan sediakan buat setiap kita semua. Masa depan hari esok itu adalah jaminan Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4. Maraton aja Bu Riyadi, dibacakan silakan. 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Haleluya. Apabila Kristus yang adalah hidup kita, ayat 4, coba baca bareng dengan saya. 1, 2, 3. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Apa sih kemuliaan yang ada di dunia ini? Kadang jabatan itu di dalam konstitusi sebutannya sebagai orang mulia. Tapi tidak jarang yang disebut mulia justru hidupnya tidak ada kemuliaannya. Tapi beda. Kalau nanti waktu dia datang dikatakan, bersama dia kita dalam kemuliaan. Bukan kemuliaan kita, tapi kemuliaan Tuhan yang menudungi. Orang-orang saleh. Siapa orang saleh? Orang yang tidak salah. Orang yang tidak salah karena sudah dibenarkan. Oleh siapa? Oleh Yesus. Tidak ada pemimpin yang hebat di Alkitab ini yang mampu membuat pembenaran terhadap manusia. Mereka coba ngajari, ngasih petunjuk, ngasih konsep, resep, filsafat, tuntunan etika, tuntunan etiket. Saudaraku ini kasih Tuhan. Tapi yang membenarkan hanya satu. Tolong kalau kenal sebutkan dia. Tuhan Yesus. Itu sudah dikatakan dosamu sudah diampuni. Pergilah dan jangan kamu berbuat dosa lagi. Hanya Yesus. Sampai orang bertanya, siapa gerangan dia ini? Kok mampu mengampuni dosa? Saudara yang dikasih Tuhan. Dan dialah yang datang dalam wujud. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, kalau dia bukan punya kapasitas untuk itu dan dia melakukan itu, saudaraku, satu kebohongan besar. Buat apa kita percaya kepada dia? Kalau dia yang mengatakan nanti aku akan disengsara, aku akan mati, olehnya tiap kali kamu makan perjamuan ingat aku ya, akan penderitaanku. Tapi ketahui pada hari ketiga aku akan bangkit dari antara orang mati. Setelah apa? Setelah keluar dari base campnya iblis yang nama tempat itu M-A-U-T. Apa? Maut. Dia keluar dari sana dan iblis keok. Dia nyatakan lihat aku bangkit seperti yang aku katakan. Itu sebabnya hari ini ketika kita akan menerima berkat perjamuan kudus.
Kita berada di dalam jalur yang tepat karena Tuhan yang mengatakan ini adalah Tuhan yang sanggup keluar dari kematian. Lalu ada yang kemudian Yesus sendiri bahkan mengatakan nanti aku mati, aku bangkit. Tapi ternyata enggak bangkit. Enggak usah percaya dia. Ayo rame-rame hari ini kita tinggalkan dia. Tapi dia bangkit. Ya, dia mati. Loh Pak, bagaimana ada orang yang percaya kalau Yesus itu enggak mati Pak. Waktu disalib digantikan orang lain. Saya bilang itu Yesus yang lain. Tapi Yesus yang diberitakan Alkitab yang lebih dulu, yang lebih awal, yang lebih benar kenyataannya. Karena yang nulis ini adalah saksi mata semua. Mengatakan Yesus yang disalib. Mereka memberikan ramuan pada jenazah Yesus. Diangkat dimasukkan dalam kubur ditutup batu gede. Dijaga oleh pengawal-pengawal yang kekuatannya demikian. Dimeterai dengan cincin penguasa. Para pengawal yang menjaga makam itulah yang terbelalak sampai mereka nyaris kaku seperti batu, seperti es yang mencekam mereka ketika melihat malaikat datang menggelondorkan, menggulingkan batu besar itu. Dan dilihatnya kuburan sudah kosong. Saksi sampai hari ini. Para arkeolog kalau usil bongkari piramida, kuburannya Firaun, orang-orang hebat di Mesir, ada tulang belulang atau muminya. Tapi tidak ada satupun arkeolog yang membongkar kuburan Yesus, yang mendapati Yesus ada di sana. Sebab Yesus mengatakan, mengapa engkau mencari dia yang hidup di antara orang mati? Itu saksi untuk dunia. Yesus mati. Dan Yesus turun ke maut. Yesus keluar dari maut. Saudaraku, makanya dia bisa memberikan kesalehannya buat kita semua. Amin. Tidak dibenarkan, kita dituntun dia. Kenapa dia nuntun? Dia mau terus menguatkan. Kenapa dia nuntun kita? Karena dia mau mendidik dan melatih kita. Kenapa kita mesti dilatih dan dididik? Karena dia tahu di dunia ini masih ada banyak kesulitan masalah. Ya, musuh-musuh secara rohani, yaitu kekuatan kegelapan. Maka Yesus melatih saya dan saudara untuk ngerti kemenangan itu harus diraih melalui perjuangan. Jangan kecil hati. Kalau saudara hari ini sedang menghadapi hal-hal yang sulit, hal-hal yang terlalu rumit, hal-hal yang complicated, hal-hal yang rasanya tidak masuk akal. Tidak mungkin Pak ada jalan keluar seperti ini. Apalagi ini berkait dengan kehariesoan kami, ke masa depanan anak-anak kami. Rasanya sudah ada kemampuan lagi untuk kami melihat hari depan yang cerah. Hari ini saya mau katakan, Yesusmu, Yesusku yang kita sembah, dia hidup dan dia tidak akan pernah membiarkan kita. Kristen itu gitu. Orang saleh itu dijamin sama Tuhan. Orang saleh itu dijamin oleh Tuhan. Sekali lagi saya katakan, orang saleh itu dijamin oleh Tuhan. Nah itu. Makanya nanti kita masuk perjamuan kudus. Tuhan terima kasih. Kalau enggak aku ini orang salah terus sampai mati. Ya makanya yang enggak heran kalau orang salah sampai mati masuk kemana saudaraku? Neraka. Tetapi Tuhan bilang, kamu tidak perlu lagi masuk maut, masuk neraka. Sebab aku pergi ke sana sudah menyediakan apa? Tempat bagimu. Nah ini jaminan-jaminan Tuhan yang luar biasa kayak begini ini. Yang perlu saya saudara pahami, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus. 1 Petrus pasal 1 ayat 5 dan 6 ini. Ayo, militansi iman kita itu seperti ini. Pak militan itu kok medeni gitu Pak? Oh enggak, militansi iman Kristen itu gini. Coba. Tanda kedewasaan, tanda kesalehan orang percaya. 1 Petrus 1 ayat 5 dan 6. Silakan Bu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Semua katakan amin. Haleluya. Itu sebabnya hendaknya kamu bersuka cita. Kalau kamu sedang mengalami berbagai-bagai apa?
Ya, hari ini siapa di antara saudara yang sedang menunjukkan barangkali catatan ini Pak, kesulitan, pergumulan, kami berada dalam pencobaan. Saudaraku, Yesus yang hadir di tengah-tengah kita, yang ibadah secara onsite, yang ibadah secara online, adalah Yesus yang tidak pernah ngantuk dan tidur. Dia tahu membaca hati kita, dia tahu melihat kesulitan dan persoalan kita, dan dia bukan cuma tahu lihat, tetapi dia sanggup memberikan pertolongan kepada kita. Tuhan berkati kita semuanya. Kita masuk perjamuan kudus ya. Kami menghadapkan diri kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Inilah keberadaan anak-anak Tuhan yang menerima janji daripada-Mu. Bahwa Engkau yang menebus kami, yang berkarya di tengah-tengah kami untuk memungkinkan, menjadikan kami orang salah jadi saleh. Dan orang saleh yang jalan terus berpegangan tangan pada Tuhan akan memiliki satu kemampuan yang luar biasa. Tuhan memberikan visi sehingga orang beriman, orang saleh punya pengharapan jelas. Tidak remang-remang. Kadang waktu memang kami harus melewati jalan yang sulit sekalipun. Namun yang kami tahu Tuhan ada di sana. Dan Engkau yang sanggup menggeser mendung kelabu di depan kami. Untuk Kau ganti dengan sinar terang yang penuh dengan sukacita. Terima kasih. Engkau hadir dan memberkati kami. Satu pujian dinaikkan kepada Tuhan. Kami puji kebesaran Tuhan. Oh Tuhanku, bila ku terpesona Ya, ini pengagungan kepada Dia. Haleluya. Ku saksikan bintang guru. Engkau hadir melawat setiap di mana ada anak-anak-Mu duduk memanggil nama-Mu Tuhan. Jawab, Kau sentuh, terjadi mukjizat kuasa Tuhan dinyatakan. Saya undang kita berdiri sama-sama, yuk nyanyi lagu ini. Haleluya. Kami memuji. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi refrennya, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji. Kalau hatimu tersentuh, terangkat, apa salahnya saudara mengangkat tangan? Katakan, Engkau luar biasa, Engkau ajaib Tuhan. Semua pelayan berjamaah disilakan untuk mempersiapkan diri di tempat. Yesus, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Hati kami tertunduk di hadapan-Mu saat ini, memahami betapa agung, ajaib, dahsyat Engkau.
Tetapi Engkau yang mau datang di tengah-tengah dunia yang fana, dunia yang berdosa, dunia yang di dalamnya ada kami ini, yang sesungguhnya tak lebih cacing tanah. Tetapi Engkau mengasihi kami, Engkau mencari kami, Engkau memanggil kami, dan Engkau sudah menebus kami. Dan kami bersyukur hari ini kami dapat memberikan penyataan bahwa kami merespon akan panggilan pilihan-Mu bagi kami ya Tuhan. Olehnya saat ini ya Allah ya Tuhan, kami mau menerima kekuatan baru di dalam kami menerusi perjalanan di dalam dunia ini. Sampai selesai tugas kami dunia dan Tuhan menunjukkan tugas baru di dalam surga kelak. Olehnya Tuhan, jamah kami dan berkati kami dengan kekuatan ilahi melalui perjamuan kudus yang akan dibagikan dan akan kami terima masing-masing kami di hadapan-Mu. Semua yang ada ini disucikan oleh Tuhan, dipersekutukan dengan kuasa tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan, dipersekutukan dengan kuasa darah Tuhan yang tercurah di 2000 tahun silam di salib Kalvari itu. Dan Tuhan menyucikan kami hamba-Mu, semua pelayan-pelayan-Mu, dalam pengurapan keberkenanan di hadapan Tuhan. Semua jemaat yang akan menerima adalah orang-orang yang disucikan oleh Tuhan. Kalau ada yang keliru salah, minta ampun sebelum saudara terima perjamuan. Berdoa secara pribadi. Kami yakin kami semua dilayakkan untuk pagi ini menerima berkat Tuhan. Olehnya kami akan bagikan perjamuan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat silakan duduk. Yesus Tuhan, terima kasih. Di ruangan-ruangan kalau ada yang kelewatan belum terbagi, angkat tangan saudara. Bagus, semua sudah. Saya silakan semua berdiri. Baca ayat yang ada di hostia saudara. Saat ini kami mengangkat tubuh Tuhan dengan penuh syukur. Karena tiap-tiap kami sudah menerima petunjuk Tuhan. Kami semua dijadikan orang yang tidak bersalah. Karena karya kuasa Tuhan yang sedemikian cermat. Mengusahakan semua keselamatan kami baik di dunia untuk tidak dapat disentuh setan iblis. Dan terlebih untuk Tuhan siapkan tempat sorgawi yang kelak akan kami masuki bersama-sama. Kami tidak tahu kapan kami pulang ke sana. Tapi yang tahu kami adalah perjalanan ini adalah perjalanan menuju ke sana. Beri hati kami terus berpaut kepada Tuhan seperti seorang ibu yang sakit pendarahan bertahun-tahun itu. Untuk berpegang kepada ujung jubah Tuhan. Yaitu jubah kebenaran, yaitu firman-Mu. Yang membawa kebaikan, yang membawa berkat, yang membawa mujizat. Hidup ini boleh saja satu waktu mengalami kesulitan masalah. Namun yang kami tahu Tuhan Yesus penolongku lebih besar dari semua masalahku. Kami angkat tubuh Tuhan ini dan kami akan makan sesuai dengan sabda Tuhan Yesus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya. Lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah yang kita angkat ini dipersekutukan dengan kuasa tubuh Tuhan Yesus? Haleluya, kita makan bersama dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Yang kami bawa bukan sesuatu yang remeh. Tapi inilah sabda yang dinyatakan. Tiap kali kamu minum darahku, kamu beroleh hidup kekal. Hidup kekal ada di dalam kami semua. Terima kasih kami angkat cawan berkat ini dengan penuh syukur. Dan kami akan meminumnya sesuai dengan sabda Tuhan.
Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan yang kita angkat ini dipersekutukan dengan kuasa darah Tuhan Yesus? Haleluya, kita minum bersama dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur bersama-sama. Kami haru dan sangat bersyukur karena Tuhan baik. Kalau Tuhan tidak baik, kami tidak ada di sini Tuhan. Kalau bukan karena kemurahan-Mu memilih kami entah berada di mana. Tapi sekarang kami berada menjadi eklesia, menjadi gereja, yaitu orang-orang yang sudah ditarik keluar dari gelap dan dibawa masuk di dalam terang-Mu ini yang ajaib. Olehnya utuslah kami Tuhan sebentar. Ketika keluar kami dari ruang kebaktian ini, kami Engkau utus berada dimanapun kami ada. Untuk di sana kami terus memuliakan Tuhan dan menikmati segala keteraturan jaminan Tuhan. Dan kami menerima pengurapan dari Tuhan untuk kami menjadi berkat bagi banyak orang di sekeliling kami. Jadikanlah hidup kami bermanfaat bagi segenap bangsa kami, bagi segenap umat-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Engkau sudah menjadikan kami pemenang-pemenang. Bukan orang-orang yang lemah, bukan orang-orang yang lunglai, tetapi orang-orang yang tegar karena urapan kuasa Tuhan. Bahkan di hadapan setan iblis kami berkata, aku patahkan iblis setan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak satu pun yang dapat menyentuh setiap kami orang beriman, orang-orang saleh yang sudah disalehkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada akhirnya kami menyerahkan setiap pribadi jemaat di tengah-tengah keluarganya semua dalam jaminan berkat. Rezeki Tuhan terus melimpah. Apa yang mereka kerjakan, usahakan, pasti dalam arahan berkat Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan setiap persembahan yang anak-anak-Mu. Laksanakan itu melalui transfer ataupun yang mereka persembahkan hari ini. Engkau melihatnya dari ketinggian, mencatatnya sampai kepada kekekalan surgawi. Saya minta setiap jemaat memegangi persembahan yang akan diserahkan. Dan katakan, ini loh Tuhan, rasa syukur kami kepadamu. Kebaikan, kemurahan, kuasa-Mu yang luar biasa, tidak terukur, tidak sebanding. Namun apa yang kami dapat lakukan, Engkau tahu ya Tuhan. Kami pasrahkan kejujuran hati anak-anak-Mu di dalam membawa syukurnya kepadamu Tuhan. Terima kasih. Sehingga kami yakin gereja-Mu ini akan terus bergerak maju sebagaimana yang Tuhan canangkan. Baik di dalam langkah untuk menghasilkan buah yang nyata bagi nusa dan bangsa, terlebih bagi kerajaan Allah. Kami para hamba-hamba-Mu terus Engkau lingkupi untuk kami bertindak konsisten dan rendah hati. Sungguh kami jalankan semua sesuai dengan kehendak tuntunan Tuhan. Terima kasih Allahku. Pembangunan tempat kebaktian ini pun pasti Tuhan siapkan semua sampai selesai dengan baik. Semua yang dipakai Tuhan pasti dalam pengurapan Tuhan. Sekarang kami mengangkat tangan bersama-sama dengan umat tebusan Tuhan dan bersyafaat untuk Indonesia. Tuhan berkati, bangsa kami Tuhan berkati, negara kami Tuhan berkati, semua proses demokrasi Tuhan berkati, sehingga mendatangkan kebaikan bagi segenap nusa dan bangsa di negeri tercinta ini. Pemilu yang akan datang Tuhan pasti memberkati. Kami imani orang-orang yang dipilihkan adalah orang-orang yang takut akan Tuhan
dan sungguh bertanggung jawab untuk kepentingan segenap nusa bangsa tercinta Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, kami segera meninggalkan tempat ini dan beranjak mengikuti tuntunan petunjuk Tuhan. Karena dimanapun kami melangkah dan beraktivitas, di sana kami menjadi saksi Tuhan yang memuliakan Tuhan, mematahkan kegelapan dan mendatangkan berkat bagi banyak orang. Segala hormat, puji, kemuliaan bagimu sekarang sampai selamanya. Dan segala kemurahan dan kasih Kristus melingkupi kami dari hari ini sampai Maranatha. Sampai Tuhan datang yang kedua kali hendak menjemput dan mengantar kami pulang ke Firdaus Sorgawi. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa, yang kami kenal sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Para pelayan perjamuan kudus silakan kembali tempat masing-masing. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Amin. Tuhan memberkati, silakan duduk yang ada di onsite dan di online. Sampai jumpa dalam ibadah sesi berikutnya. Shalom.